Ya, selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini saya akan membuat review bor bermerek JLD Tool. Tool ini sebenarnya artinya kan alat. Ya, oke lah JLD Tool, bukan JLD bor. Padahal di sini gambarnya bor. Oke, di sini tulisannya adalah electrical drill, bla bla bla. Tulisannya ada bahasa Jerman, ada bahasa Italia atau bahasa apa lagi nih ya. Hanya ini yang saya beli adalah JLD tipe 13 strip 2. Tapi sayangnya di box ini tidak ada tulisan JLD 13 strip 2. Jadi kalau kita lihat dari bungkusnya aja seperti ini, tidak ada keterangan 13 plus 2 ya. Ini dia. Sayang, sebenarnya harusnya ya speknya ada ya, supaya kita juga nggak bingung nih yang dikirim ini 13,2 apa yang 10. 13,2 berarti 13 mili atau yang 10 mili 10-4. Ini sudah saya buka untuk review supaya cepat aja ya. Sini sudah kosong, tidak ada isinya. Di dalam box ini atau dus ini ada ya, sudah pasti bornya ya. Ini dia bornya JLD. Ini kita singkirkan dulu. Ini JLD ya, di boxnya, di bornya baru ada tertera tulisan di sini ya, JLD Tool ya. Ini dia electric drill model 13,2, speednya wattnya sekian, 540 watt, lalu 220 50 Hz, speednya sampai 2000. Bentar ya, saya nggak jadi berapa nih. Oke, 2800 rpm rotary per menit ya, dari 13. Ini dia, ini ada pilihan untuk pilihan di belakang ini cuk. Di belakang cuk ini ada pilihan berwarna orange. Ini adalah di bagian atas, petunjuknya mungkin kurang jelas ya. Di bagian atasnya ini adalah gambar ya, kalau kita dekatkan ya, itu ada gambar seperti bor ya. Ini untuk posisi ngebor. Kalau kita mau posisi impact atau tumbuk beton, ini tinggal kita putar ke arah kanan. Ini kita putar ke arah sana ya, ke arah belakang. Nah, ini ada gambar, ini dia gambar hammer atau palu ya. Deketin lagi, kelihatan nggak ya? Nah, itu dia gambar hammer, gambar palu ya. Jadi ini untuk membor beton atau tembok yang mempunyai kekerasan tertentu. Jadi kita geser ke gambar palu. Jadi kalau kita mau ngebor biasa, kita kembali lagi ke arah belakang, ini ke arah sini ya, ke arah kamera. Ini kita balikkan lagi untuk posisi drill atau ngebor, itu dia ya. Oke, untuk selanjutnya keterangan lagi adalah di sini ada pilihan putaran ya. Putaran ini untuk kalau kita mengarah ke arah, kalau kita ke depan sini ya, kita harap ke depan ya. Ini kalau ke arah kiri, sebelah kiri ini putaran biasa ke arah kanan. Kalau ini kita geser ke arah kanan, ini reverse, balik ke arah putaran ke arah kiri ya. Jadi untuk membuka, kalau baut ini kita membuka baut ini ke arah kanan, kalau mengunci ini ke arah kiri. Selanjutnya ini untuk triggernya ini kita tekan, dan ini untuk speed ya. Jadi kalau makin ke kanan, ke arah, kalau kita depan ya, ke arah kanan ini searah jarum jam ya. Kalau kita posisinya menghadap sini bornya, ini ke arah di kanan full, itu full speed ya, kecepatan penuh 2800 rpm. Kalau kita putar ke kiri ke paling minimum, dia akan memelan. Ini untuk speed dari putaran bor ya. Ini dia ya, kita putar klik 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 bunyi ya, klik klik klik. Lalu yang lain adalah bodi plastik solid ya, kuat. Untuk bodi bagian belakang, bagian depan ini agak kita mesti pikir-pikir juga nih, karena ini adalah bukan plastik, bukan besi. Ini sepertinya bahan babet ini.
bahan babet ini agak riskan juga ya, karena ini kalau jatuh, kalau sudah pecah, sudah nggak bisa lagi dirubah-rubah lagi, udah istilahnya udah nggak bisa dipakai lagi nih. Jadi buat pemakai yang lain yang memakai merek JLD ini, hati-hati, ini jangan sampai dilempar atau terjatuh. Yang ini kalau ini mudah pecah ini. Kalau yang lain kan biasanya plastik agak lebih kuat ya, kalau jatuh sedikit aja masih agak kuat, tapi kalau ini babet, hati-hati ke apa namanya, kerusakannya. Lalu ini lubang-lubang anginnya ya cukup besar ya untuk pemanasan. Ini untuk masuknya udara atau keluar, ini untuk masuknya udara, ini keluar udara, cukup sirkulasi udara baik. Ini juga di belakang, di dekat apa namanya, armatur, di bagian belakang juga ada lubang-lubang udara, sehingga untuk tingkat kepanasannya bisa dikurangi. Itu lalu ini cuknya ya, cuknya dari besi ya, kalau cuk asli ini dari besi, bagus ini cuknya. Selanjutnya kita lihat lagi dari sisi yang lain, ini ada tulisan JLD Tools ya. Sebenarnya seharusnya ini bukan ditulis JLD Tools ya, kalau merek oke lah JLD, tapi toolnya ini bukan nih, tool ini kan artinya alat, jadi harusnya JLD bor. Nah ini kan bor, bukan alat, ini bor, jadi harusnya tulis JLD bor, mereknya JLD. Ya, kalau untuk triggernya, mengunci trigger di sini memang agak ada perbedaan dengan merek-merek bor lainnya ya. Di sini pengungkitnya ini, penguncinya ini dia rata ya. Dia rata kalau kita lihat dari samping ya. Nah, dia kan dari sampingnya rata ya. Jadi dia tidak menonjol, dia rata. Jadi kalau kita tekan, jadi dia akan masuk ke dalam ya. Kita lihat ya. Oke, kita supaya nggak, ini kita pelanin aja supaya nggak terlalu kasar suaranya. Nah ini, jadi pada saat kita tekan ini agak, itu dia, ya kan? Ini masih kelihatan pelan ya. Jadi ini ditekan lagi, kita lihat dari sampingnya. Oh, masuk ke dalam dia, masuk ke dalam. Jadi kalau kita mau rilis, mau lepas, dia tekan aja. Lepas, diceklok keluar gitu. Agak berbeda dia dengan bor-bor yang lain ya, itu dia. Jadi supaya kita jangan kaget kalau ini memang dia rata, ini seperti kayak ketekan ya, tapi sebenarnya dia tidak tertekan, dia memang agak masuk hampir rata sama bodi luarnya. Itu yang menjadi perbedaan dengan bor-bor yang lain. Jadi itu saja ya yang direview pada posisi mati. Nanti sebentar lagi akan kita coba kalau dinyalakan ya, bagaimana suara mesinnya, bagaimana putarannya, kita lihat bersama. Ya, sebelumnya kita lihat dulu ya isi-isi dari dus tool ini apa sih, perlengkapannya yang dikasih oleh penjual ini, seller bor JLD ini yang ukuran 13-2 strip 2. Pertama adalah ini ada buku manualnya ya. Ini untuk aksesori di dalamnya apa-apa aja lengkap, ada penjelasannya. Bahasa Indonesia. Ini ada tabel-tabel komponen ya. Ya ini bisa dilihat ada tabel komponen. Ya, kayak saya alamatin dikit biar bisa dilihat ada tabel komponen. Oke, lalu yang lain ini soal buku manual instruksi keselamatan penggunaan perawat, penggunaan alat. Oke, ini dia ya, buku manual. Lalu di dalamnya lagi ternyata terdapat ini sarung tangan dari kain ya, kayak kain. Nah, ini ada grabnya ini supaya lebih melekat ya, kayaknya ada pitik-pitik karet seperti karet ya, dikasih aksesorisnya untuk bor ini satu. Lalu dikasih juga ini pegangan ya dari depan ini, nanti kalau bor ini dipasang ini di sini ya, kita taruh masuk ini nanti ada di sini dia. Saya belum, nanti coba langsung saya pasang nanti ya setelah dites alatnya. Ini ada pegangan. Lalu standar ini juga ada penggarisnya untuk mengetahui nanti tingkat kedalaman ngebor ya. Ini nanti dimasukkan di sini. Nanti kita bor, dia akan menekan, jadi kita bisa tahu kedalaman
mata bor kalau kita mau ngebor apapun juga, tembok atau barang-barang yang tidak kelihatan ujungnya. Dan terakhir standar dikasih kunci ya, kuncinya juga kunci biasa aja nih, kunci besi untuk pengikat mata bor ya, yang di sini. Ini dia ya, ini penguncinya. Itu saja yang ada di dalam dus ya, aksesorisnya. Oke, sementara akan kita coba untuk mendengar suara mesinnya. Oke, untuk kelihatan putarannya saya akan pasang stiker ya di sini ya, supaya kita lihat nanti arah putarannya. Kalau tidak ada stiker nggak kelihatan nanti putarannya. Saya kasih stiker. Oke, kita coba putarannya ya. Ya, ini dia. Saya sengaja pakai speed yang paling pelan ya. Jadi trigger ini saya putarkan ke arah ke sana gitu, atas ini. Kita putar yang paling rendah ke arah kanan. Kalau kita ada di belakang, ke arah kanan. Kita putaran yang paling rendah aja dulu supaya kelihatan arah putaran ya. Nah, ini dia putarannya pelan. Tapi kalau pelan aja dia akan pelan, tapi kalau kita tekan kencang ya, triggernya ini akan putar tetap kencang ya. Nah, itu. Ya, jadi pelan ini ke arah kanan ya. Ke arah kanan, ke arah luar ya, ke arah ke atas. Lalu ini kita setel lagi, kita balik ya. Tadinya ke arah menjauh, sekarang kita arah mendekat ke arah sini ya. Tadi di arah sana, sekarang ke arah sini, akan putarannya akan terbalik ke arah kiri sekarang. Nah, itu ya. Itu dia. Ya, oke, ini arah putarannya dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas suara mesinnya. Kalau posisi standar kita ngebor, suara mesinnya bagus ya, halus. Kita coba kasih yang kencang dulu, standar ya. Nah, kalau kanan, ke arah kanan ya, ini mesinnya halus, bagus ini. Halus suaranya. Cuman sayangnya di belakang udah kelihatan api itu ya. Kalau pelan-pelan kelihatan kan ada terang-terang. Ini kalau dilihat ini sepertinya karbon brushnya seperti kayak udah habis gitu. Tapi nggak tahu ini kenapa udah barang baru kok udah nyala aja tuh dalam itu ya. Kayak ada terang-terang tuh ya. Kelihatan kan? Apa kelihatan sini? Nah, tuh kelihatan tuh ya. Tuh dia tuh, terang-terang. Ada kayak terang-terang tuh. Kayak ada api tuh. Harusnya nggak ada ini. Ini salah satu juga kelemahannya ini kalau saya menilai ya. Satu, karbon brushnya sudah nyala di bagian dalamnya ini ya. Nah, sekarang tadi putaran ke kanan, arah suaranya halus. Sekarang kita reverse untuk putaran ke kiri. Kita dengar suaranya. Wah, kasar sekali nih. Kasar. Kalau kita speednya kasih pelan, brotoknya suaranya kasar. Ya, jadi kurang bagus ini, quality controlnya sepertinya kurang diperhatikan ini ya. Tapi kalau kecepatan tinggi nggak ada masalah. Tapi kan biasanya kan kalau putaran ke kiri untuk membuka baut yang nggak mungkin akan putar terlalu keras ya, karena bor itu selalu diputar ke arah kanan. Jadi ini kembali lagi, kalau saya menilai quality control kurang dimonitor, sehingga untuk putaran balik kurang bagus. Lalu kita melihat cuknya ya. Cuknya ini kita lihat ya, dari kita pasang bornya apakah dia center atau tidak ya. Sebentar. Sudah dipasang ya mata bor ukuran 6,5 ya. Kalau kita lihat putarannya ya, kalau pelan depannya masih kelihatan seperti agak goyang. Agak goyang kalau kita lihat ke depan ya. Kita lihat nih, kita lihat ke depan. Seperti ada goyang sedikit di ujung mata bornya. Tapi kalau dikencangkan tidak terlihat goyang. Kalau putaran maksimum mata bornya lurus ya, tapi kalau pelan seperti ini ya, seperti ada ujungnya agak sedikit bergetar gitu. Jadi masih ada resiko kalau kita ngebor pelan-pelan, ujung mata bor yang ukuran kecil ya, 3,5, 4,5 mudah patah itu. Kalau yang murah-murah ya, tapi kalau yang mahal mungkin kuat. Tapi kalau yang gede-gede seperti ini mungkin nggak terlalu masalah. Di sini kalau kita lihat ya, cuknya ya sih memang ya, saya goyang atas bawah ya. Ya, kalau saya dorong ke arah sana dan ke arah sini ya, ke belakang,
dan ke depan ada agak sedikit ada ya, kayaknya nggak ada spellingnya ya, bagus ini. Jadi di as yang masuk ke dalam body ini bagus ya, tidak ada goyang, ke atas pun nggak ada goyang. Tapi kenapa begitu dipasang bor, kalau kecepatannya pelan, di ujung ini agak goyang-goyang dikit gitu, seperti nggak bisa lurus. Tapi kalau kecepatan tinggi lurus. Nah itu apa sebabnya kurang dipahami juga. Jadi itu aja ya, saya tidak langsung mengetes kepada penggunaan bor karena review-review yang lain sudah banyak yang mencoba, sepertinya ya bisa dipergunakan. Tapi saya hanya mau memperlihatkan aja kepada teman-teman di semua bahwa ya kalau kita mau membeli bor dengan untuk penggunaan sederhana aja bolehlah, dengan harga kisaran antara 220 sampai 250.000, tergantung di mana di online-nya beli di mana ya. Karena harganya saya udah cek di online itu bervariatif dari 220.000 hingga 250.000, bahkan ada 300.000. Tapi terserah, bisa aja dicari nanti di toko-toko online. Kalau memang yang sekira-kiranya untuk penggunaan berat ya, merek-merek seperti ini ya, ya sebaiknya ya jangan dipilih, cari aja yang lain yang bermerek, yang ada merek. Karena bor ini pun juga saya coba cari ini di Jakarta ya, di LTC ya, di tempat penjualan barang-barang alat-alat listrik LTC ya, Lintivis, di arah kota, arah Glodok. Ini nggak ada yang jual ini nih. Saya cari-cari, saya ingin tahu aja karena terkait dengan kalau ternyata rusak, ada perbaikan. Ternyata di sana tidak ada yang menjual merek ini. Yang di sana ada merek-merek yang terkenal semua begitu, kayak Bosch, Makita, Ryu ada ya. Tapi merek ini nggak ada. Oh ya, satu lagi masukan juga ya untuk merek ini, ternyata nggak ada service centernya ini. Jadi kalau rusak, si sellernya hanya bilang silakan dikembalikan lagi, jaminan 3 bulan kepada seller. Tapi ya umumnya barang-barang seperti ini jarang lah 3 bulan rusak. Mungkin kalau pemakaian terus menerus ya mungkin bisa setelah 1 tahun baru rusak. Sayangnya aksesoris seperti ini tidak ada gitu ya. Misalnya as terutama as ya. Kalau saya sudah ada bor satu lagi juga merek yang merek dari, bukan merek-merek terkenal ya, itu asnya sudah kemakan ya, itu dicari nggak ada yang jual ya. As dari ini nih, dari cuk ke dalam sini ya, itu nggak ada yang jual itu. Tapi kalau gear nanasnya masih ada yang jual ya, tapi apakah itu kompatibel dengan ini juga kurang tahu. Jadi itu aja resiko kita kalau beli barang-barang yang di toko-toko tidak ada ya. Kita siap-siap aja, kita mencari kanibalan di toko-toko lapak-lapak kaki lima yang punya kanibalan ya, kita tukar. Tapi jangan berharap ada penggunaan khusus untuk as ya. Tapi kalau karbon brush itu masih ada. Terus kalau amaturnya kalau putus ya digulung ulang. Tapi jarang lah kalau amaturnya itu gulungannya rusak, hampir jarang. Saya ada yang satu lagi sampai 5 tahun jarang nggak rusak karena penggunaannya sederhana. Yang kemakan itu brushnya itu loh ya, sama karbonnya itu kemakan, dia habis itu banyak yang jual. Sama gigi nanasnya yang di dalam sini nih yang masih ada yang jual, masih bisa dipakai. Oke, jadi itu aja reviewnya ya untuk JLD 13.3. Untuk penggunaan rumahan bolehlah, tapi kalau untuk kerja berat tidak direkomend ya. Nanti akan ada penyesalan yang luar biasa. Kalau untuk pekerjaan berat, perbengkelan, untuk komersial, lebih baik beli yang bermerek. Ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan dan yang tidak dipakai terus-menerus ya. Misalnya kita mau ngebor sekali 2 kali oke, tapi kalau pekerjaannya ngebor besi, ngebor kayaknya nanti kesian. Itu aja tadi sudah nyala kan, kelihatan ya, brushnya itu udah nyala, dia kayak ada berapi gitu. Itu udah kelihatan, kualitasnya juga udah kurang bagus. Oke, semoga review ini bisa membantu Anda semua, teman-teman semua. Apakah ingin menggunakan ini atau akan mencari yang lebih bagus lagi, silakan saja, pilihan ada di Anda.
Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pilihan Anda untuk mencari bor-bor yang jenis yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada review-review alat-alat yang lain. Selamat siang.